Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, hari ini akan aku umumin 3 pemenang yang bisa ngedapetin tasbih digital seperti ini ya. Langsung aja ya teman-teman, kita lihat pemenang yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita pilih aja pemenangnya ya. Raisa 541202. Selamat Raisa. Nah, selamat ya buat Mbak Raisa 541202 IG-nya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kak. Kakak, apa motivasi Kakak bikin channel YouTube? Waalaikumsalam, aku jawab ya teman-teman. Motivasi aku, jadi sebenarnya awalnya aku itu bikin YouTube yang isinya sholawat, karena aku melihat orang-orang yang udah nge-share testimoni sholawatnya. Kemudian di YouTube aku lihat beberapa testimoni sholawat, kemudian aku mikir, oh iya ya, aku kan juga suka sholawatan, dan banyak banget keajaiban sholawat yang aku lihat, yang aku dapetin. Kenapa enggak aku juga share pengalaman aku, mudah-mudahan akan banyak yang ikutan sholawatan. Dan Masya Allah, ketika aku awal-awal itu bikin, dan itu banyak banget yang nonton, ternyata banyak banget yang ikutan bersolawat. Dan semenjak itu aku putusin untuk fokus bikin konten YouTube, atau aku fokus di buat konten tentang solawat gitu. Dan Masya Allah, sampai sekarang banyak banget yang udah ngerasain fadilah dari solawat, keberkahan dari solawat gitu ya teman-teman. Lanjut pemenang yang kedua. Khorid.rb. Selamat buat Khorid.rb. Pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan kita untuk tetap yakin jika hajat pasti qabul, sedangkan hati kita kadang mempunyai iman yang lemah atau lingkungan yang kurang mendukung dengan apa yang kita hajatkan? Dan apa ada doa khusus agar kita tetap bisa istiqomah? Jadi untuk meyakinkan hati, yang pertama adalah lihat dulu, bersyukur dulu. Bersyukur kita ada di dunia ini, masih ada, masih hidup, masih bisa makan, masih bisa nafas. Itu udah suatu kebesaran dari Allah. Kita bersyukur dulu, di tengah-tengah pandemik seperti ini kita masih sehat, kita enggak kena virus yang sekarang lagi bertebaran di mana-mana. Itu dulu disyukuri. Itu adalah satu kebesaran, salah satu kebesaran yang Allah berikan kepada kita teman-teman. Dari kita rasa syukur itu, kita akan yakin dengan pertolongan-pertolongan Allah yang lain. Jangan salah ya teman-teman, untuk melindungi diri kita dari berbagai penyakit, apalagi penyakit yang COVID-19 ini, itu perbanyak sholawat ya. Dengan memperbanyak sholawat, insya Allah kita tuh selamat dari penyakit-penyakit itu, insya Allah ya teman-teman. Kemudian rajin-rajin deh dengerin testimoni, kan banyak ya testimoni sholawat di YouTube. Itu bakalan bikin teman-teman tuh semakin semangat, motivasinya ada lagi, semakin yakin lagi dengan pertolongan Allah. Kemudian perbanyak sholawat. Gak mungkin orang yang udah banyak sholawat itu gak yakin, gak mungkin. Kalau ada orang yang bilang sholawatan tapi masih ragu, artinya dia gak sholawatan atau tidak sungguh-sungguh dalam bersolawat. Karena kalau udah sholawat, itu keyakinan akan tumbuh, baik sudah dikabulin doanya maupun belum dikabulin doanya loh teman-teman. Contoh ya, aku ada temanku itu punya hajat, utangnya lunas, terus bisa kebayar-bayar apa yang dibutuhin, sementara pemasukannya kurang banget. Dan kemudian dia sholawatan.
yang tadinya sholawatnya jarang-jarang itu gimana ya, masih sering ngeluh, masih ngerasa kok begini gitu. Tapi kemudian ketika dia mulai rajin sholawatan, itu sehari itu gak lepas dari 100 munjiat, gak lepas dari sholawat Nabi minim 500 sholawat yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sekarang orangnya bilang sendiri ke aku orang sholawatan tuh enak deh katanya. Utangku masih ada gitu, tapi aku tenang, dan beliau tuh jadi yakin kalau hutangnya akan lunas, suatu saat nanti akan lunas. Kemudian beliau juga ngomong, walaupun makan cuma pakai kecap itu, tapi hati tuh kayaknya tenang banget ngadepin segala masalah hidup gitu ya teman-teman. Jadi kuncinya yang pertama ya bersyukur dengan apa yang kita punya. Kemudian yang kedua, benerin sholawat, banyakin sholawat. Insya Allah kalau orang udah sholawat gak mungkin tuh ada perasaan keraguan-raguan. Kemudian yang ketiga, kemudian tadi yang kedua, dengerin motivasi, benerin sholawat. Sekarang lanjut pemenang yang ketiga. Lanjut. Nita DY. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat buat Mbak Nita DY. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mau nanya Mbak Mel, tingkat kesempurnaan iman perempuan dan laki-laki kan tidak sama, dikarenakan waktu ibadah perempuan itu terpotong di saat lagi datang bulan. Nah, pertanyaannya, amalan apa yang dapat menyamai tingkat keimanan tersebut? Gini, sebenarnya kalau menurut aku, mohon maaf Mbak Nita, pertanyaannya kurang tepat sih ya. Jadi kita kan ada datang bulannya setiap bulannya, kemudian sementara laki-laki full, kayak misalnya kalau bulan Ramadan laki-laki bisa full puasa 30 hari atau 1 bulan pokoknya, sementara kita harus terpotong datang bulan, ada yang 7 hari, ada bahkan yang sampai 15 hari gitu ya. Tapi itu hanya waktu, atau kalau menurut aku itu cuma waktu. Jadi itu tidak menjamin tingkat keimanan masing-masing antara laki-laki dan perempuan. Itu tidak menjamin berarti keimanan laki-laki lebih besar daripada keimanan perempuan, bukan ya teman-teman. Contoh dalam rumah tangga, misalnya aku dan suamiku bisa berpuasa 30 hari full, sementara aku hanya bisa puasa 20 hari atau 23 hari, tapi belum tentu imannya lebih tinggi suami aku daripada aku, gitu loh teman-teman. Jadi tingkat keimanan, keyakinan itu kan tidak diukur dari kesempatan seseorang dalam menjalankan suatu ibadah tertentu, melainkan dari keyakinan dalam dirinya, ibadah-ibadah yang dia lakukan. Walaupun kita sedang datang bulan, contohnya kita bisa bersedekah, kita bisa berbuat baik, kita bisa mengajak orang lain berbuat baik, kita bisa bersolawat, banyak yang bisa kita lakuin walaupun kita sedang datang bulan. Itu ya teman Mbak Nita. Jadi tingkat keimanannya bukan berarti lebih tinggi laki-laki daripada perempuan, hanya mungkin kesempatan untuk beribadah bagi kita yang berbeda karena ada halangan datang bulan tersebut, tapi tidak menjamin tingkat keimanan laki-laki lebih tinggi dari tingkat keimanan perempuan, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan selamat buat ketiga pemenangnya. Langsung aja DM aku ya teman-teman, Mbak Raisa, terus Mbak apa tadi ya yang kedua, Khordi siapa ya, pokoknya itulah yang ketiga nama tadi. Silakan segera hubungi aku, DM aku. Kalau memang sudah punya nomor WhatsApp aku, langsung WhatsApp aku aja dan kirimkan bukti-buktinya ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, yang udah subscribe aku sampai aku bisa mencapai 10.000 subscriber. Mudah-mudahan channel YouTube ini semakin berkembang dan
semakin banyak orang-orang yang mengenal sholawat, mendawamkan sholawat, dan bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban dari bersholawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.